Eliezer. Saya tidak mau Jadi tahu di situ rabi siapa. itu Sebentar. Saya tidak mau tahu itu rabi siapa. Mau rabi hantu belau, mau rabi begu ganjang, saya tidak mau tahu. Yang saya mau bicarakan adalah isi Bible. Karena saya orang gini, beriman. oke, Sekarang Trinity kamu ya, yang bertanya, Trinity. ya, kepada saya silakan. Trinitas ya, Trinity. Terserah mau jawab tanya. Iya, yang tadi yang kedua lah ya, seperti perjanjian. Jadi kalau masalah Trinitas begini, kalau kita mengacu kepada agama Abrahamik ya. Abrahamik itu berarti ada Yahudi, Kristen, dan Islam. Itu satu-satunya agama yang punya konsep Trinitas itu hanya Kristen. Islam dan Yahudi tidak. Nah, tentang tadi mengatakan bahwa apa malaikat itu adalah cerminan daripada Tuhan. Saya kira di dalam perjanjian lama itu tidak, itu kontradiksi sekali karena nggak ada saya bilang itu bro, malaikat cerminan Tuhan nggak ada. Enggak, tadi ada penelpon yang mengatakan itu. Enggak, itu saudaramu Muslim, namanya si Slayer. Oke, jadi begini, konsep Trinity itu maksudnya gimana? Saya masih bingung. Maksudnya konsep Trinitas itu tiga mempunyai derajat yang sama sehingga boleh disembah tiga-tiganya, atau satu yang menjelma menjadi tiga. Gitu. Saya minta penjelasan dulu itu. Oke, saya bahas ya. Sorry, wajah tak saya nampakkan karena saya lagi makan. Nggak enak. Tidak apa-apa, tidak. Lanjut. Itu saya perlu lah dong, perlu penjelasan dong. Ini gimana maksudnya gitu kan? Ini baca Kejadian 1 ya. Jadi kalau ada orang bilang tidak Alkitabiah, dia kan nggak paham. Iya. Makanya saya pengen paham ya. Ya. Ini di Kejadian 1, saya mulai dari ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti ini menceritakan ada sebuah Tuhan. Ya, saya kurangi dulu konsumsi kata Allah ya bro. Iya. Jangan rancu. Nanti kalau saya buat Allah, nanti kamu di otakmu berpikir Allah adalah zat adalah Allah. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita mengutupi samudra raya dan roh Allah. Artinya sudah ada dua ya. Roh Allah dan Allah itu sendiri. Roh Tuhan dan Tuhan itu sendiri ya. Berfirmanlah Tuhan. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi di sini sudah ada tiga bro. Tuhan, roh Tuhan, dan suara Tuhan. Paham ya? Oke. Kemudian itu diwejawantakan di ayat 26. Di situ dikatakan berfirmanlah Tuhan. Baiklah kita. Di situ sudah ada kata kita. Kita itu merujuk kepada jamak bro. Nah, maka kita harus merujuk kemana? Kan gitu pertanyaannya. Siapa kita ini? Andai kata Tuhan hanya baru berfirman sampai ayat 26, ayat 27 belum ada. Kan demikian. Maka yang bisa kita rujuk adalah mulai dari ayat 1 sampai ayat 25. Kan demikian. Pertanyaan kita kan ayat 26. Pertanyaan kita di ayat 26. Kan demikian. Maka di situ yang ada 4 bro. Yang pertama, kejadian 1 adalah Tuhan. Kejadian 2 roh Tuhan. Kejadian 3 firman Tuhan. Yang kejadian yang lain adalah benda, ciptaan Tuhan. Ya, ada terang, ada semua. Nah, Tuhan tidak berbicara kepada benda mati. Ya, atau tumbuh-tumbuhan. Tetapi Tuhan berbicara kepada malaikat, kepada Tritunggal itu sendiri, bicara dalam hati misalnya, dan kepada manusia. Maka kita gugurkan semua ciptaan Tuhan. Tinggallah 3. Yakni Kejadian 1, ayat 1 sampai 3. Nah, paham ya bro ya? Tinggal 3. Nah, maka kita lihat yang diciptakannya itu siapa? Kejadian 2 kita buka ya bro. Kejadian 2 di situ diciptakanlah namanya si Adam. Ini. Pertama, ada yang namanya manusia. Namanya manusia atau laki-laki atau si Adam. Di dalam manusia itu ditiupkan napas hidup. Napas hidup inilah yang dinamakan roh Allah. Yang membuat hidup adalah roh. Yohanes 6 ayat 63. Saya ada 2 kan? Dan kemudian manusia itu disuruh menamai semua pohon. 16. Maka dia menamai dengan bersuara. Suaranya sama seperti suara Tuhan, cuman tidak mencipta. Jadilah ini tidak. Tapi bilangnya burung, ya itu namanya burung sampai sekarang. Kan ada dibuat itu ya kan? Artinya suaranya berkuasa. Nah, jadi Adam itu bukan tidak bisa diciptakan Tuhan 100, bisa. Tapi diciptakan Tuhan tunggal. Karena harus serupa dan segambar. Adam itu diciptakan laki-laki. Sebab laki-laki tidak bisa melahirkan. Adam itu diciptakan memiliki Adam, memiliki roh, dan memiliki suara. Demikian juga Tuhan yang kami sembah, bro. Dia Esa, di dalam keesaannya itu ada Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, dan Kejadian 1 ayat 3.
Itulah Tuhan di zaman perjanjian lama. Di zaman perjanjian baru dibukakanlah rahasia Tuhan ini. Bahwa Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Maka firman adalah Allah. Paham ya bro? Lalu? Nah, maka kita harus balik ke perjanjian lama. Ketika Tuhan berfirman ke dalam dunia ini, Tuhannya nggak kelihatan. Rohnya tidak kelihatan. Yang ada apa? Suara. Hai Musa, katanya. Datang Musa. Kalau zaman dulu kan tidak dikenal itu gelombang. Ya kan? Sekarang kan kita bilang suara itu adalah gelombang ini segala macam. Hai Musa, katanya. Lantas si Musa menjawab, ya Tuhan. Dari sudut si Musa, suara itu dinamai si Musa adalah Tuhan. Bagaimana menjelaskannya ini? Saya tutup dulu video saya bro. Hai Indra, saya bilang. Datang bro bilang, hai Rudi. Artinya si Indra menamai suara saya yang kamu dengar dengan nama si Rudi. Paham ya? Paham enggak? Paham. Paham. Jadi suara saya itu kamu namai, ya Rudi. Padahal si Rudi tidak ada di hadapanmu. Sama dengan Musa, Tuhan tidak ada di hadapan Musa. Tetapi setelah kita tahu dibukakan Tuhan di Yohanes itu, barulah kita tahu bahwa ketika firman itu keluar, artinya dia sedang bersama-sama dengan Allah, dengan Tuhan. Ketika suara si Rudi sampai kepada dirimu, artinya suara itu sedang bersama-sama dengan saya. Pahamnya sampai situ ya? Nah, sesudah itu, dari sudut si Musa, dari sudutmu, kenapa saya bersuara? Karena saya hidup. Kenapa Allah bisa bersuara? Karena Allah hidup. Maksudnya apa? Ada roh Allah di dalam Allah. Ada roh si Rudi di dalam si Rudi. Makanya saya bersuara karena saya hidup. Kalau saya mati tidak bisa bersuara. Paham ya? Halo? Halo? Bah, sudah tidur ya? Bang. Halo? Paham? Bang. Ah, sekarang dibukakan Allah lagi. Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Nah, diutuslah firman itu ke dalam dunia sekarang pada zaman Yesus. Tidak lagi hanya suara, tetapi sudah ada citra. Sama saya peragakan kepadamu, saya utuslah digital saya kepadamu. Hanya dua yang bisa saya utus kepadamu. Yakni digital saya dan suara saya. Paham ya? Hanya itu, gak ada yang lain. Saya nggak bisa mengirim makanan ini ke kamu, nggak bisa. Yang bisa saya kirim adalah suara saya dan digital saya. Digital saya itu, saya namakanlah dia si Rudi. Nah, paham ya? Sampai situ, si Rudi. Nah, saya namakan dia sang debater. Sampai situ paham? Paham. Nah, sekarang Yesus hadir di dunia. Firman Allah menjadi manusia. Dan firman itu menjadi manusia. Manusia itu dinamailah Yesus. Kan demikian? Nah, maka dari itu, apakah sang debaters itu adalah saya secara zat atau fisik? Tidak. Karena sang debater digital, yang aslinya daging. Karena Yesus daging, yang aslinya roh, Bapa di surga roh. Paham ya? Ya. Oh gini bang, bentar bang. Ini yang tadi di perjanjian lama itu abang tafsirkan berdasarkan tafsir apa? Tafsir 1, 2, 3. Abang ada tadi. Abang pernah baca aplikasi Sefaria? Maaf, saya tidak mau baca yang lain. Saya hanya bicara dari Bible. Saya terangkan ini kalau kan PL ya tadi ya. PL itu otoritas survei terbaiknya itu Rabi Eliezer. Saya tidak mau Jadi tahu di situ Rabi itu sebentar. Saya tidak mau tahu itu Rabi siapa. Mau Rabi hantu belau, mau Rabi begu ganjang, saya tidak mau tahu. Yang saya mau bicarakan adalah isi Bible. Karena saya orang beriman. Maaf, saya orang beriman. Maksudnya kan tadi sebentar, saya sanggah dulu. Itu kan tadi kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, ya. Dan roh Allah melayang di atas permukaan air. Itu kan bahasa Ibrani-nya kan veruah Elohim. Itu beda dengan itu lain lagi dengan veruah Maleaki. Itu lain lagi. Kalau Maleaki baru itulah malaikat. Nah begini. Malaikat siapa? Aku nggak ada bilang malaikat. Ya terus Roh Kudus itu apa, Bang? Roh Kudus bukan Roh Kudus, itu roh Allah. Allah itu adalah roh. Gini Trinitas ya. Trinitas itu maksudnya, makanya pertanyaan saya, Trinitas itu apakah satu dengan tiga wujud ataukah tiga sosok dengan derajat yang sama gitu loh maksud saya. Kamu jangan lari dulu ke Roh Kudus. Karena saya sedang menjelaskan perjanjian lama.
Ya benar gini, maksudnya kan Nanti, kalau Roh nanti Kudus kamu kan sudah saya jawab. Tuhan itu Esa. Di perjanjian Tuhan lama. Di dalam keesaannya, ya. halo, Gini. Ketika diciptakan Adam, Adam itu bukan berarti Allah itu sendiri karena di dalam Pirkei Terapi Eliezer, Tuhan mengutus malaikatnya turun ke bumi, ya, dari surga itu turun ke bumi untuk mengambil tanah yang terbaik. Makanya kalau ada aplikasinya tolong dibuka. Biar loh, saya tidak dikatakan berasumsi. kamu bilang sebentar. Kamu bilang si Eliezer di Bible tidak ada ditulis itu. Tuhan turun ke bumi, malaikat turun ke bumi. Tuhan tinggal sentil aja tanah di bumi naik. Gimana sih? Kita bicara sebagai orang beriman. Maka Iya, saya hanya mempercayai kitab suci saya. ya itu Saya ini sebentar. Saya tidak mau tahu urusan hantu belau. Mau dia Rabi Tok, dia kan bukan Tuhan. Dia hanya berasumsi juga. Dia kan tidak melihat sebentar. Dia tidak melihat bahwa malaikat turun ngambil tanah. Tidak melihat. Itu hanya asumsi, dugaan. Maka saya tidak mau menduga. Saya hanya bicara. Kenapa? Begini, Rabi Eliezer menulis kitabnya Pirkei dari Rabi Eliezer itu pada abad 1 Masehi, Bang. Saya kira Rabi Eliezer pada lebih abad 1 berpengetahuan. Masehi. Penciptaan langit dan bumi bukan pada abad 1 Masehi. Paham enggak? Makanya oleh karenanya ada titik temu antara Islam dan Yahudi. Mereka sangat menjunjung tinggi sanad. Tidak ada titik temunya. Sebentar. Tidak ada titik temunya. Itu pendapat Rabi satu yang kau ambil. Rabi banyak. Bukan hanya satu. Maka hal yang baik, sebentar. Kitab itu kan harus ditafsir, Bang. Kitab itu harus ditafsir. Siapa yang menafsir? Dia Tuhan. Enggak, dia kan punya guru. Dia gurunya Rabi, Rabinya juga nyambung ke sana sampai ke Musa. Makanya dia menulis kitab itu. Sampai ke Musa. Saya bilang kalau ada kitab dari Maleaki, sebentar. Dari Maleaki sampai Matius terputus. Kok bisa kau bilang sampai ke Musa? Itu dikarang-karang lagi itu. Mas Abang menuduh seorang Rabi mengarang gitu gimana? Itu mereka lebih duluan loh. Dia manusia, bro. Ada jalurnya. Bro, kutanya dulu kok ya, bro ya. Rabi itu manusia apa Tuhan? Sebentar. Rabi itu manusia apa Tuhan? Rabi manusia, Pak. Ya sudah, manusia kan? Apakah dia melihat Tuhan mengutus malaikat mengambil tanah di bumi? Kan tidak. Yang ada adalah asumsi. Bukan asumsi. Dia dari mempelajari Taurat itu. Ya, mau dia pelajari, mau dia apa, itu tetap asumsi. Karena dia tidak melihat, bro. Dan dia hidup di abad ke-1, kau bilang. Kecuali... Gini, berarti abang tadi bilang, katanya pernah membaca Sefaria. Abang berarti tidak tahu Sefaria. Sefaria itu nanti seorang... Mana ada saya bilang, sebentar. Mana ada saya bilang pernah membaca. Saya tidak mau membaca itu karena itu hantu belau. Yang saya baca adalah kitab suci saya. Maka saya jelaskan kepada kamu. Kamu masih mengambil satu rabi. Kalau 10 rabi, nanti lain-lain pendapatnya. Oh tidak. Di dalam kitab. Kok tidak? Maaf, sebentar. Ya. Contoh di Islam, tafsir Ibnu Katsir Tuhan enggak. Ibnu Katsir dari mana dia tahu bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kanan bagian belakang? Al-Quran saja tidak ada menjelaskan. Al-Quran mengatakan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, ya kan? Mana ayatnya? Ayatnya ada. Bukakan sama saya. Kalau kamu bisa menunjukkan, saya ikut kamu dah. Enggak gini. Itu Ibnu Katsir ketika menulis dia mencocokkan antara Quran dan hadis sebagaimana Eliezer, Bang. Jadi ketika di situ sebentar. Hadis itu adalah sabda Nabi Muhammad. Ya, kalau Nabi Muhammad sampai tahu itu dari tulang rusuk sebelah kanan, harus ada perawi yang di atas Nabi Muhammad. Dari Musa sampai ke Nabi Muhammad. Ada enggak? Enggak ada. Jadi hadisnya kan ada dalam dan tidaklah perkataannya merupakan itu juga adalah wahyu. Jadi perkataan Nabi wahyu adalah benar. Wahyu. Ya. Wahyu artinya firman Tuhan. Paham? Ya. Firman Tuhan diakui orang Islam harus tertulis di Al-Quran. Paham nggak? Begini, ya betul. Wahyu firman yang ditulis di Al-Quran itu, Bang, itu yang memang Allah menurunkannya melalui Jibril. Tetapi yang tindakan Muhammad itu sebentar. Berarti mengenai Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam tidak diturunkan melalui Jibril. Saya sudah baca hadis bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu langsung hanya mengenai sholat. Tidak ada mengenai tulang rusuk Adam. Oh, ada banyak. Puasa. Apa? Ada yang lain juga puasa, sebagaimana Allah berfirman. Puasa itu kan sudah dilakukan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum.
Tapi tidak ada. Tadi abang nggak mengatakan kan hanya mengenai sholat. Bahkan puasa pun seperti itu, ada perintahnya Karena dalam ketika Quran. Isra Mi'raj, oke, puasa itu kapan diterimanya? Isra Mi'raj atau kapan? Halo? Bulan Ramadan. Iya, maksudku ketika Isra Mi'raj atau kapan? Apakah Allah langsung datang berfirman? Kalau Allah langsung berfirman, kenapa firman Allah langsung tidak masuk Al-Quran? Tetapi yang disampaikan Jibril, diam di dalam Al-Quran. Kan aneh. Ya, Al-Quran itu adalah kadar itu lebih tinggi firman Allah langsung daripada firman yang disampaikan oleh Jibril. Nah, ya, jadi begini. Itulah sebabnya saya tidak mau mempercayai ahli tafsir karena dia manusia. Bagi saya loh ya. Ini apa tidak mempercayai Ibnu Katsir sebagai bukan Ibnu Katsir, maksud saya Rabi tadi. Saya nggak katakan Ibnu Katsir, Rabi tadi. Ya, oke. Anda tidak mempercayai seorang Rabi, tapi Anda mentafsir sendiri. Padahal zaman saya Anda dengan mentafsir sendiri. Itu ayat Alkitabnya ada, saya jelaskan sesuai ayat Alkitab. Saya dibimbing oleh Roh Kudus. Paham? Kecuali ini tafsir sendiri. Ada menafsir karena kalau tafsir sendiri itu kalau tafsir sendiri itu seperti Ibnu Katsir, dia menafsir sendiri. Tidak ada di dalam Al-Quran diceritakan Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam. Sebelah kanan bagian belakang, nggak ada. Itu dia mengait-ngaitkan antara Quran dan hadis. Karena gini, mengait-ngaitkan, tidak ada kan? Di dalam hadis pun, sekarang saya tanya sumber-sumber. Oke, di dalam hadis kan itu adalah sabda Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, dari mana Nabi Muhammad mengetahui bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam bagian sebelah kanan, bagian belakang, sebelah kanan, bagian belakang? Dari mana Nabi Muhammad mengetahui hal itu? Coba. Kan Allah berfirman, dan tidaklah yang dilakukan oleh para nabi, melainkan dituntun dengan wahyu. Bahkan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Ya, dituntun dengan wahyu. Kamu bilang kan? Di mana tertulis Nabi Muhammad mengatakan dari tulang rusuk sebelah kanan? Coba tunjukkan ayat hadisnya. Aduh, kalau itu saya kurang hafal, tapi pasti ada. Ketika itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu diwahyukan Allah langsung, kenapa tidak masuk di dalam Quran? Sementara itu tidak termasuk yang diwahyukan langsung. Itu ketika Rasulullah ditanya. Dari mana langsung tahu? Abang belum pernah ini membaca di surah Al-Kahfi kisah tentang Nabi Khadir yang bertemu dengan Musa. Itu kan kisah yang dalam Al-Quran itu. Kalau dalam hadis dijelaskannya itu ada penambahan penjelasan dari Nabi Muhammad, itu tidak masuk dalam Quran karena itu dari pemahamannya Nabi Muhammad. Kan Allah sendiri katakan dan tidak ada. Iya. Makanya kan Nabi Muhammad sendiri gini, jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Nabi Muhammad bersabda bahwa ketika ada seorang sahabat yang mau mendebat Nabi Muhammad tentang Allah, Nabi Muhammad mengatakan apa? Sesungguhnya mengenai hal tentang Allah saya yang lebih tahu daripada kalian. Kenapa? Dia yang terima wahyu. Dia yang tahu tentang Allah. Dan dari nabi-nabi terdahulu pun begitu. Coba sekarang kita lihat ke kejadian contohnya. Sekarang gini, oke. Sekarang jangan dipotong, nanti buyar. Jangan dipotong. Ketika Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim bermimpi, Abraham bermimpi bahwa ketika Nabi Abraham entah bermimpi atau gimana, dia memerintahkan Ishak untuk mengambil istri dari negerinya di Aram. Di Al-Quran apa kata? Di perjanjian lama. Oh, berarti Abraham, jangan Ibrahim ya? Abraham ya, oke, Abraham. Lalu apa kata Laban? Bukan Laban, siapa itu? Bapak Betuel. Apa kata Betuel, bapaknya Ribka? Ya kalau memang ini dari Abraham, itu pasti wahyu, bukan? Iya. Padahal tidak jelas asal usulnya dari mana. Jadi begini, Abraham berkata begini. Coba Anda buka tentang Abraham dan menyuruh Ishak menikahi Ribka. Abraham itu tidak menerima wahyu apapun, tiba-tiba dia langsung sampaikan kepada ini. Tiba-tiba dia sampaikan kepada Ishak. Jangan menikah di negeri ini, di negeri Kanaan, karena perempuannya itu kan menyembah berhala. Bisa kamu bantu saya ayatnya biar enak mencarinya bicaranya. Kalau saya kan tadi saya bantu kamu ayat-ayat Al-Qur'annya. Ayat Bibelnya bisa. Coba di Bible itu yang Abraham menyuruh Ishak untuk mengambil istri dari negerinya di Aram. Coba. Betuel nama bapaknya. Jadi Ribka binti Betuel. Coba. Coba. 32 masih tentang itu. Saya senang belajar, saya memang senang banget. Apalagi mudah sekali kan gitu. Kenapa? Jadi bisa dibuka nggak? Maksudnya biar lebih detail gitu. Kamu carikan dong. Kamu kalau bicara harus ada. Kayak saya kan ada dasarnya. Biar cepat. Aku pakai HP. Bentar ya, bentar ya. Siapa tadi si Isa atau si Yakub? Ishak. Dia istrinya namanya Ribka itu, Ribka. Oh. Ribka. Nah,
Jadi itu disuruh sama bapaknya Abraham, jangan ngambil istri di negeri ini ya, karena kan perilaku perempuan Kanaan itu kan nggak baik. Nah, ketika Hmm. dia menyuruh seorang hambanya untuk ke Betuel, Hmm. kemudian baru ini si hambanya itu kan begini, dia tuh hanya disuruh pokoknya ke sana kamu carikan istri Oh, buat anak. ya, Nah, ya. itu gimana tuh ya? Coba-coba Sebentar, tadi. sebentar. Saya mulai dari ini nih kejadian 24. Tadi bilang bagi Ishak ya? Ya, 24 ya, ya? ya. Ya, coba abang buka bang, tolong bang. Itu kan selalu diawali ayat 1 dia. Aku baca Ada, bang ya, aku baca bang ya. Aku baca bang ya, ya. ya silakan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal, ya kan? Hmm. Nah, nomor 2 ya. Berkatalah Hmm. Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Hmm. 3 ya, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam ya. Ya. Nah, terus lanjut ya. Tetapi engkau harus pergi ke negeri dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku ya. Hmm. Ya. Ayat 5, lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Hmm. Ayat ke-6, tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Hmm. Terus, 7 ya, Tuhan Allah yang punya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah. Sudah, stop. Telah berfirman kepadaku. Artinya, Bentar. ada firman Tuhan di situ. Bentar, ini saya lanjutkan dulu, jangan dipotong. Belum selesai. Ya. Dari awal ya. Tuhan Allah yang punya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Malaikat kan sudah diutus di depannya. Apalagi? Ya, begini. Jadi dia tidak mengatakan. Ya, begini bang. Itu artinya begini. Langkahnya dia akan diutus malaikat. Jadi si hamba ini. Tapi kewajibannya untuk mencari anak kan bukan wahyu. Inisiatif dari Abraham. Kok bukan wahyu? Abraham menceritakan itu dan dibilang karena Tuhan telah berfirman kepadaku. Ya kan? Dan dilanjutkan Firmannya apa? Ya kita nggak tahu siapa yang tahu, itu yang disampaikannya. Firmannya apa kan sudah disampaikan. Kamu pergi ke sana, cari ambil istri untuk Isa. Dan dibilang lagi, dia juga akan mengutus. Artinya ada malaikat berjalan di depannya. Selesai. Ini jelas, kalau Bible itu jelas dan terurut. Ya kan? Nah sekarang aku tanya satu ayat mengenai Idris. Kamu tahu Idris? Tahu. Nabi Idris. Ini lebih susah untuk kamu jawab. Sebentar ya. Biar kita tidak bicara tanpa ayat, nanti bahaya. Maryam 56, ya kan? Dikatakan di sana, saya berbagi dulu sama kamu ya. Kawan-kawan, sudah ini penutup saya dengan Indra ya kawan-kawan. Asik ini. Lagi belajar ini sama Bang Rudi. Ya, Saya ngefan nih sama dia nih. Ngefan banget. Oke. Saya bukakan ya sekarang ini. Dan ceritakanlah hai. Ini memang banyak tanda kurung ya. Saya jadi sulit. Tampilin Arabnya, tampilin bahasa Arabnya. Arab ini sudah ada nih. Ini sudah bacakan. Ya. Kamu bisa baca bahasa Arab nggak? Nggak bisa. Yang kalau yang ini nggak bisa. Kalau baca artinya bisa. Ya. Bacakan ini. Wadkur fil kitab Idris. Katakanlah di dalam Alkitab itu kisah Idris. Coba turun ke bawah terjemahannya. Ya pas benar lah. Kisah Idris. Ceritakanlah. Hai Muhammad. Kepada mereka. Dalam kurung ini maksudnya adalah menjelaskan supaya mudah dipahami. Maksudnya dan ceritakanlah. Itu wahyu. Siapa yang dapat wahyu, makanya dikasih dalam kurung Muhammad gitu. Iya, betul. Teruslah, terus. Kan benar ini. Ceritakanlah di Alkitabi katanya tentang Idris. Ya sudah, nggak ada yang salah berarti kan? Fil kitabi, ya kan? Wadkur fil kitabi. Nah ini jadi artinya gini, wadkur fil kitabi Idris. Nah ini kalau saya baca tanpa dalam kurung, terjemahan aslinya ya. Ceritakanlah Idris di dalam Al-Quran, kitab itu maksudnya Quran. Nah makanya dikasih dalam kurung. Kenapa hai Muhammad kepada mereka kita? Nggak usah pakai hai Muhammadnya. Ceritakan aja tanpa tanda kurung dan ceritakanlah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat benarkan dan seorang nabi. Ya kan? Nah sekarang cerita itu harus didapat dari Alkitabi. Ternyata saya buka Wikipedia, saya buka kisah-kisah Islam, video-video Islam, situs-situs Islam. Lebih lengkap cerita Nabi Idris di sana daripada yang di Alkitabi. Nah, itu karena abang tidak membaca Pirkei de Rabbi Eliezer. Loh, kok saya urusannya Eliezer sama Al-Quran apa?
Gini Bang, makanya saya bilang, ini kan Aneh. ada cuma satu Kok ayat. jadi Ayatnya kok jadi ayatnya pendek kan? Ayatnya pendek ya, kan cuma ya, segitu. Kalau Anda baca mungkin di tafsir Ibnu Katsir atau jalan lain, nanti dia akan masukkan hadis-hadis yang menjelaskan. Karena siapa yang menerima wahyu? Yang menerima wahyu itu Nabi Muhammad. Makanya ya, Ibnu sebentar, Katsir dan jalan lain sebentar. ini Apakah Nabi dia Muhammad, sebentar, apakah Nabi Muhammad menceritakan kisah itu dari Alkitabi? Mana ayatnya di Alkitabi? nah, kan Allah bilang dan tidaklah perkataannya melainkan dituntut dengan wahyu. Jadi ada wahyu yang memang Nabi Betul. Muhammad secara spontan, ada Ayat ini juga berkata, coba kamu pahami ayat ini, harus dari Alkitabi. Di mana di Alkitabi ini cerita Idris pintar menjahit, menunggang kuda, yang pertama menulis dan sebagainya. Di mana? Coba. Alkitabi lo dibuat sini. Tidak dari wahyu, tapi di Alkitabi yang sudah diwahyukan kiat. Silakan jelaskan. itu ditafsirkan dengan hadis, Bang. Iya, ditafsirkan dengan hadis. Dia menafsir harus dari Alkitabi. Sekarang begini, saya tanya Abang. Sekarang begini, saya tanya Abang. Itu Nabi Idris itu kan urutan nabinya kan setara Adam ya. Jadi Adam, Idris, Nuh gitu ya. Gak tahu aku. Dari Islam memang begitu. Karena nanti kalau di Kristen dibilang dia Henok. Saya tanya. Idris di dalam perjanjian lama tuh ada atau tidak? Dia Henok. seorang nabi atau tidak? Henok. Kan Henok mau dibilang ke situ. Ada Henok. Tapi Tetapi maaf. Ya begini, sabar. Tafsirannya, Sebentar. kalau Anda hanya membaca terjemahan itu saja, Anda tidak membaca Pirkei Rabbi Eliezer dan Pirkei yang lain, Anda tidak tahu Idris itu anak yang keberapa sebab dia menjadi nabi. Dia Kok tidak tahu? Di dalam Bible memang dibilang hanya keturunan Syanu. Tetapi dibilang dia bergaul dekat dengan Tuhan dan diangkat ke surga. Itu Henok. Idris kami nggak tahu siapa. Jangan masukkan ke dalam Bible. Karena sekarang kamu jawab yang di dalam Al-Quran aja dulu ya. Ceritakanlah dari Alkitabi katanya. Tidak ada di Alkitabi mengenai Idris seperti yang terdapat di Wikipedia, kisah-kisah Islam. Gimana sih? Jadi memang kisah-kisah para nabi itu memang seperti itu sebagaimana wahyu yang dari Allah turun. Maka Nabi Muhammad menjelaskan dengan hadis-hadisnya. Memang seperti itu, Bang. Iya, hadis. Bro, sebentar. Hadis itu dari Alkitabi kah diambil? Alkitabi dibatasi loh. Bahwa itu dari Alkitabi. Paham nggak maksudnya? Kok susah sekali mengerti bahasa Indonesia ya? Memang hadis itu tidak bisa. Begini, Anda pernah mendengar nggak hadis begini? Rasulullah SAW bersabda, dan aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Sunnahku itu hadisku. Makanya ayat-ayat dalam Al-Quran harus ditafsirkan dengan hadis. Betul. Kalau Anda tidak menafsirkan dengan hadis, kamu bilang itu, bro. Gimana? Tapi ini perintahnya jelas. Harus dari Alkitabi. Di mana saya cari? Itu kan termasuk kitab. Hadis itu termasuk kitab karena menceritakan tentang apa yang diperbuat. Tetapi bukan Al-Quran, bukan Alkitabi. Gimana sih? Al-Quran itu dijaga oleh hadis. Bukan dijaga oleh Tuhan. Sekarang dijaga oleh hadis kok. Sekarang jadi, aduh. Kemarin dibilang dijaga oleh Allah SWT. Sekarang dijaga oleh hadis. Mana yang benar? Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna Qur'an wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Ada cara-cara menjaganya. Cara menjaganya Allah jaga dengan hadis. Cara menjaga hadis Allah jaga dengan para periwayatnya. Makanya ada seleksi hadis itu, ada sahih, ada hasan, ada batil. Alkitabinya itu di mana? Contoh begini, bro. Gini loh, bro. Saya misalnya baca sebuah hadis bahwa dijelaskan di situ Nabi Idris penunggang kuda yang paling baik. Alkitabinya di mana itu tertulis? Kan nggak ada. Paham nggak maksud saya? Itu kan dari hadis Rasulullah menjelaskan. Kan tadi saya sudah jawab. Iya, hadis itu kan sabda Rasul. Sebentar, bro. Hadis itu kan sabda Rasul. Saya tak pernah bantah. Tetapi perintah itu dari Alkitabi. Ini begini. Kamu tadi sudah membaca. Tentu harus kita menuju. Ketika seseorang dilantik menjadi nabi, maka seluruh perkataannya, perbuatannya itu dalam pantauan Allah, dalam petunjuk Allah. Iya betul, dalam petunjuk Allah. Walaupun dia tidak mendapatkan itu, sebentar. Perintah itu harus dari Alkitabi. Memang petunjuk Allah, tetapi di Alkitabi harus ada. Paham nggak? Itu kan saya paham. Makanya saya bilang Quran itu tidak bisa dipisahkan dari hadis, nggak bisa. Dan kalau Anda melihat hadis itu sangat sempurna sekali, Pak. Sangat sempurna sekali. Jadi perlu Al-Quran lebih sempurna dari hadis. Coba aku tanya. Hadis lebih sempurna dari Al-Quran. Quran adalah yang lebih sempurna. Quran lebih sempurna. Hadis adalah yang menjaga keautentikan Quran. Sebentar lu, bro.
Quran kamu bilang lebih sempurna. Buktinya kisah Idris menunggang kuda tak ada di Al-Quran. Di hadis ada. Quran Bagaimana? itu adalah kitab yang mulia, karena itu perkataan Allah yang dititipkan Nah, kepada Jibril. perkataan Adapun Allah. Sekarang nah, Allah sekarang memerintahkan baca dari sekarang gini, Alkitab. Dan ada, sekarang ada. Tunggu ini dulu, enggak, tunggu. sabar dulu, sabar dulu. Ini kan saya membandingkan antara hadis, Tidak usah kita dengan lanjutkan, bro. Bro. Tidak usah kita lanjutkan. Kenapa saya bilang enggak, nggak usah kita lanjutkan? satu Ah, terakhir. ya, silakan. Kalau kitab hadis yang saya katakan tadi untuk menjaga keaslian Al-Quran, ya, kitab hadis untuk menjaga keaslian Al-Quran, itu sangat sempurna. Karena apa? Penulisnya itu jelas, Bukhari, Iya, Muslim. dia tidak pernah melawan. Sekarang saya tanya, Luar biasa sempurna. Iya. sekarang saya tanya, kitab Matius itu siapa penulisnya? Dan dia mendengarnya dari siapa ditulis. Sampai sekarang itu nggak jelas siapa penulisnya. Coba sebutkan siapa penulis dari itu. Sekarang saya tanya kau, Al-Baqarah 1, siapa perawinya? Kitab sama kita, bro. Al-Baqarah 1. Siapa itu? Alif Lam Mim. Iya, silakan. Siapa yang perawinya? Al-Baqarah itu surah kedua, bukan surah ke-1. Maksud saya Al-Baqarah 1, surah kedua ayat 1 maksudku, atau surah kedua ayat 3 lah. Siapa perawinya itu? Itu kan ditulis katanya dari Hafiz. Siapa Hafiznya? Kan ada yang tahu. Itu kalau kitab suci kita bicara, bro. Sudahlah, bro. Kita paksakan pun ini. Kamu tidak punya bahan untuk menjawab. Saya bisa apa? Perintah itu Alkitabi. Jadi kalau ada pun di hadis, berarti ada dari Alkitabi. Karena perintahnya dari A. Sampaikanlah Muhammad Alkitabi. Alkitab Anda Alkitabi. Alkitab Anda Alkitabi. Ya. Alkitab. Saya nggak tahu. Anda yakin nggak itu Alkitab itu memang benar-benar firman Allah semuanya? Yakin nggak? Oh, yakin sekali lah. Oh, Alkitab prinsip firman Allah. Sebentar. Ya gimana? Gini, sabar. Sebentar. Ini saya menjawab. Saya jawab ya. Kalian menganggap, bentar, pertanyaannya belum selesai. Kalian menganggap bahwa 5 kitab Kejadian itu adalah Taurat Musa. Sedangkan sekarang bayangkan saja di dalam kitab Keluaran atau Semot dalam bahasa Ibrani. Kok bisa di situ ditulis Musa meninggal pada usia 120 tahun dalam keadaan begini. Nah, terus kok bisa kejadian tentang Musa dituliskan di dalam kitab? Berarti kan harusnya kan setelah mati, berarti itu sudah bukan firman Allah, itu mungkin tulisan para sahabatnya, makanya dicampur adukkan. Makanya kemudian Al-Quran mengatakan, dan mereka mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah, karena campuran di situ. Loh, begini saya jelaskan kepadamu, bro. Andai kata seperti ini, Musa memiliki murid, kamu mau apa? Murid terakhir. Ya, sebentar, disampaikannya sama dia. Tuliskan kematianku, katanya. Kamu mau apa, bro? Memangnya Musa tahu dia akan mati kapan? Wong dia itu ditulis. Sama seperti Abraham, sama seperti Yakub. Sebelum dia mati dikumpulkan anak-anaknya. Disampaikannya pesan, bawa tulang belulangku nanti ke tanah asal kita. Ketika dia bertitah kepada Yusuf dan keturunannya. Dilaksanakan orang itu, bro. Sama lah dengan Musa. Loh, nggak bisa gitu dong. Sebelum dia mati. Kalau begini, Bang. Kalau Anda muter ke Abraham dengan Musa itu kan hidup kepada Abraham. Iya, Yakub. Sebelum Yakub mati, dia berpesan pada anaknya, bawa tulang belulangku. Yang bawa siapa? Kan Musa. Tapi Musa tidak mati ke tanah Kanaan. Enggak, gini, maksudnya begini. Musa itu kan ketika dia mengisahkan tentang kisah orang-orang sebelumnya, itu kan dia dapat wahyu. Taurat turun kepada Musa. Di dalam kisahnya itu ada kisah Adam, ada kisah Hawa. Itu wahyu. Itu ciri kenabian. Taurat bukan turun kepada Musa seperti kalian bilang. Musa kan diajak Tuhan naik ke Gunung Horeb, ke Bukit Sinai. Di situ Tuhan berbicara langsung kepada Musa. Selesai, bro. Tidak ada seperti itu. Diutus Jibril, diutus ini, tidak ada. Tuhan kami Tuhan yang hidup. Bisa dia hadir di mana saja. Berfirman kepada Musa. Oke? Karena dari mana Musa mendapatkan kisah dengan orang-orang terdahulunya. Seperti kisah Hawa, Adam. Kan dipanggil Tuhan. Terus ketika Nabi Muhammad mendapatkan kisah Idris dari Tuhan juga kan? Dari Tuhan. Tetapi diperintahkan itu. Bro, kejadian yang lama. Bro, pesan itu jelas. Bahwa kisah itu sudah ada di Alkitabi. Bedakanlah, bro. Contoh, misalnya Musa dibilang, Musa ceritakanlah cerita tentang Nabi ini yang terdapat di dalam Taurat. Ternyata di Taurat tidak ada. Itu baru namanya dia pembohong. Maaf ya, saya bicara Taurat. Kalau di kami gitu, bro. Tapi kalau ada, ya sudah. Mau kau urut-urut dimanapun, penting sudah ada. Paham ya, bro? Oke, karena sudah larut malam,
suara saya juga sudah habis. Kita cukupkan sekian dulu. Oh, saya senang berdiskusi sama kamu dan saya dapat masukan mengenai apa tadi bidadari karena saya besok mengulas surga. Mudah-mudahan saya tidak kepleset dan mudah-mudahan saya dapat hadis-hadis yang kamu bilang itu. Maaf ya bro, lebih dan kurangnya puas tak puas dimaafkan aja. Terima kasih ya. Ya. Oke, sampai jumpa. Kawan-kawan, diskusi malam ini sudah lebih hampir 3 jam ya. 2 jam 50 dan ini suara sudah habis. Mudah-mudahan terekam semua 2 jam 50 nih ya. Karena dulu saya pakai StreamYard gratisan itu nggak sampai. Tapi kata kuliah kemarin udah 2 jam 18 menit lewat. Kawan-kawan, sampai jumpa. Acara kita cukupkan di sini saja. Air saya sudah habis ya dan kerongkongan sudah mulai habis dan kalianlah yang menilai bagaimana tadi dialog saya di akhir itu. Saya tidak mau menambah mengurangi. Kalian tonton, kalianlah saksi. Oke? Sekian dan terima kasih. Salam sang lebaters.